Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita berjumpa lagi pada tugas video sosiologi pertanian. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa itu patron klien dan jaringan sosial. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas. Yang pertama, di slide pertama ini ada tentang pengertian patron klien atau hubungan mereka tuh apa sih gitu ya kan. Nah, hubungan patron klien adalah hubungan sosial antara dua pihak yang tidak setara secara ekonomi dan kekuasaan, tetapi saling membutuhkan. Nah, sampai sini udah paham ya apa itu patron klien. Nah, dalam konteks pedesaan, biasanya patron ini dia tuh memiliki modal, lahan, akses kekuasaan, sama jaringan yang luas. Sedangkan klien itu biasanya memiliki tenaga kerja, bergantung pada bantuan ekonomi, serta memiliki posisi sosial yang sedikit lebih lemah. Mungkin ada yang lebih lemah ya. Nah, kalau menurut James K. Scott, hubungan ini bersifat personal, timbal balik, tetapi tidak seimbang karena klien lebih bergantung pada patron. Nah, benar sekali nih teman-teman, menurut aku ya, kayak hubungan itu hubungan yang saling membutuhkan, tapi untungnya tuh nggak seimbang gitu. Kayak saling gimana ya? Kalau dalam biologi itu tuh bukan simbiosis mutualisme, mereka tuh saling membutuhkan tapi untungnya tuh berbeda gitu. Oke, lanjut kita bahas slide yang kedua, itu tentang karakteristik hubungan patron klien. Nah, beberapa ciri utamanya itu tidak setara atau asimetri kekuasaan. Nah, kayak patron tuh lebih dominan secara ekonomi dan sosialnya dibandingkan klien. Jadi ada ketidaksetaraan. Selanjutnya bersifat personal dan jangka panjang. Nah, hubungan ini tidak hanya soal ekonomi, tapi juga emosional dan sosial. Nah, misalkan ya, si klien ini lagi terkena musibah. Jadi dia tuh membutuhkan uang atau modal mungkin ya. Nah, dia bingung nih ya meminjam ke siapa gitu kan. Jadi dia meminjam ke si patron untuk membuka usaha atau mengembalikan usaha dia yang sempat bermasalah gitu kan. Nah, jadi nanti dia tuh merasa ada hutang budi atau keterikatan emosional. Jadi secara nggak langsung kan nanti si klien ini, misalkan dia ini tengkulak, tempat kita meminjam ini si patron ini dia misalkan tengkulak, maka nanti si klien ini misalkan dia petani kan, dia akan memasok atau menjual hasil panennya kepada si patron. Nah, tapi biasanya harga jualnya itu ditentukan oleh si patron. Itu, teman-teman. Oke, selanjutnya ada unsur timbal balik. Nah, patron memberikan bantuan kayak modal, perlindungan. Klien memberikan loyalitas dan tenaga, kayak ada hubungan timbal balik antara mereka gitu. Tapi ya seperti kayak kita bilang di awal tadi ya, aku bilang di awal tadi ya, itu tuh kayak mereka saling membutuhkan tapi keuntungannya tuh beda-beda gitu. Lebih untung ke si patron daripada ke klien. Oke, selanjutnya mengandung unsur ketergantungan. Klien sulit melepaskan diri karena keterbatasan akses sumber daya. Nah, jadi kayak yang nomor 2 tadi ya, udah ada keterikatan emosional terhadap klien terhadap patron. Jadi susah untuk melepaskan diri atau kayak apa-apa bergantung sama patron. Kayak misalkan dia petani nih kan, membutuhkan modal untuk memperluas lahan atau membeli pupuk segala macam. Itu kan butuh duit ya. Tapi si petani ini tidak mempunyai modal untuk itu, jadi dia meminjam ke si patron. Nah, jadi kayak selalu saling bergantung seperti itu tuh. Oke, next slide ketiga, kita membahas tentang peran patron dalam masyarakat desa.
Nah, patron ini apa sih? Maksudnya siapa sih dia nih? Siapa-siapa aja gitu. Bisa kita lihat patron itu ada elit desa kayak kepala desa atau tokoh masyarakat. Nah, terus ada pemilik lahan yang luas, tengkulak, sama pemodal usaha tani. Nah, peran mereka di sini tuh memberikan pinjaman modal nih, terus menyediakan lahan garapan, membantu saat krisis misalkan gagal panen gitu kan, atau kebutuhan mendesak lainnya, sama memberikan perlindungan sosial dan politik terhadap si klien. Nah, itulah peran si patron. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan tenaga kerja yang murah, loyalitas, serta prioritas hasil panen. Gitu. Next slide. Ini tentang peran klien. Peran klien tuh, nih, tadi kan ini patron udah tahu kita nih ya, apa-apa aja, siapa-siapa aja mereka nih ya. Nah, kalau klien ini itu tuh ada tentang petani yang lahannya sempit. Terus ada buruh tani serta petani penggarap. Nah, itulah klien tuh ya. Terus peran mereka tuh ya tadi menyediakan tenaga kerja, menunjukkan loyalitas sosial dan politik, sama menjual hasil panen ke patron. Misalkan kayak ke tengkulak gitu kan. Nah, posisi mereka nih cenderung rentan karena mereka tuh nggak punya modal sendiri. Terus akses pasar mereka sangat terbatas. Beda nih ya sama patron yang relasinya lah ya, atau jaringannya tuh udah luas gitu kan. Selanjutnya ketergantungan pada bantuan patron ya. Gitu. Next kita bahas tentang bentuk ketergantungan. Ada 3 ini ya. Pertama, dalam ekonomi, petani meminjam modal dari tengkulak. Itu ketergantungan yang pertama. Petani wajib menjual hasil panen ke pemberi modal, sama harga ditentukan oleh patron. Ya begitulah kalau kita meminjam duit atau modal kepada si patron ya, maka ya harganya ya kayak kita bahas tadi ya, dia tuh menjual hasil panennya. Kan kita minjem duit nih ke si patron. Nah, si klien ini nanti kalau misalkan dia petani, dia menjual hasil panennya kepada si patron dan harga jualnya ditentukan oleh si patron. Ya, kayak petani berutang pupuk dan bibit harus menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga yang sudah ditentukan. Terus ini siklusnya selalu berulang-ulang gitu. Selanjutnya ada dalam sosial. Nah, patron nih kayak membantu biaya hajatan klien gitu kan. Misalkan anak dia mau nikah tapi modalnya nggak ada atau duitnya kurang, nggak, biasanya dia akan mencari pinjaman, yaitu nanti bakal ke si patron. Terus patron membantu saat sakit atau musibah. Nah, ya seperti yang aku bilang di awal tadi, mereka tuh ada keterkaitan emosional. Nah, makanya itu dalam sosial tuh patron sangat membantu saat sakit atau musibah, misalkan karena terkendala biaya. Hidup ini butuh duit, men. Selanjutnya dalam politik. Nah, klien mendukung patron saat pemilihan kepala desa. Misalkan kayak aku bilang tadi, patron ini ada yang elit desa atau mungkin kepala desa, atau mungkin dia ingin mencalon jadi kepala desa. Itu kan tokoh masyarakatnya tadi ada ya kan, patron tuh yang elit desa nih. Misalkan dia mau mencalon menjadi kepala desa. Nah, kebetulan si klien ini meminjam duit kepada si patron atau si calon kepala desa ini. Nah, dia pasti karena udah punya keterkaitan emosional, maka dia akan mendukung si patron dalam pemilihan kepala desa tersebut. Selanjutnya, patron mobilisasi dukungan melalui jaringan klien. Nah, gitu, itu yang terakhir ya. Hubungan ini memperkuat posisi elit desa kan dalam struktur sosial. Oke. Next slide.
tentang konsep jaringan sosial dalam masyarakat pedesaan. Nah, jaringan sosial itu apa sih gitu? Jaringan sosial itu adalah hubungan antara individu atau kelompok yang saling terhubung dan saling membantu. Menurut Granovetter, jaringan sosial menentukan bagaimana informasi dan peluang ekonomi tersebar dalam masyarakat. Nah, di dalam desa tuh jaringan sosial biasanya berbentuk seperti kekerabatan, keluarga besar, hubungan tetangga, kelompok tani, ibu-ibu arisan, serta koperasi desa. Nah, itulah bentuk jaringan sosial dalam masyarakat desa atau di desa gitu ya. Selanjutnya kita membahas ini last slide tentang fungsi sosial. Fungsi sosial itu pertama ada tentang akses sumber daya. Nah, jadi jaringan sosial ini fungsinya itu dalam akses sumber daya itu mendapatkan informasi harga. Nah, kita tahu nih ya, harga di pasaran tuh berapa sih tentang pertanian nih gitu kan. Terus akses bantuan pemerintah mungkin kayak subsidi pupuk maybe, atau pinjaman modal. Nah, itu dalam fungsi dalam akses sumber daya. Nah, selanjutnya fungsi tentang perlindungan sosial. Pertama ada bantuan saat sakit nih. Kedua, tentang solidaritas saat musibah. Dan yang terakhir, dukungan moral. Selanjutnya fungsi tentang strategi bertahan hidup. Yang pertama diversifikasi pekerjaan. Kedua selanjutnya tentang sistem utang berbasis kepercayaan. Ya gitu kan. Kalau nggak percaya, karena yang aku pelajari kebanyakan patron klien ini mereka tuh menjalin kerjasama atau pinjam meminjam itu tanpa adanya kontrak. Jadi mereka tuh melakukan kerjasama itu dengan berbasis kepercayaan. Terus kerjasama antar keluarga. Nah, kalau di desa tau lah ya, keakrabannya masih sangat kental dan sangat erat. Jadi pasti mereka mendahulukan kerjasama antar keluarga dahulu dibandingkan sama orang lain mungkin ya. Oke teman-teman, segitu saja yang bisa aku sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah penyampaian. Sekian dari saya, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.